Haleluya, selamat siang, shalom. Haleluya, saya percaya kita datang di tempat ini dengan hati yang penuh ucapan syukur, amin. Karena kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat sepanjang minggu yang Tuhan sudah pelihara dalam kehidupan kami Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa ucapan syukur kami, membawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita anugerah terbesar. Sama-sama katakan pujian. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu.
lebih lagi bersorak demi nama-Mu. Setiap jemaat Tuhan yang siap bersorak bagi Allah kita, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan pada hari ini. Kasih-Nya begitu besar dalam kehidupan kita, amin. Begitu luas dan sempurnalah hidup kita pada hari ini. Haleluya. Mari kita katakan pujian ini sama-sama. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Lagi katakan, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan lambaikan tangan, katakan sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatianmu setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus. Saya mau dengar jemaat Tuhan katakan betapa dalamnya. Amin. Yes. Mari sama-sama kita katakan sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan. Katakan hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Mari kita menari buat Tuhan Yesus kita pada pagi hari. Mari sama-sama kita katakan, dan ku kan berdari di hadapan Raja-Ku berdari, sambil memuji-Mu ku menari, Kaulah sukacitaku. Tuhan, lagi katakan, dan ku kan berdari, kami menari bagi-Mu Tuhan di hadapan Raja-Ku. Haleluya, amin. Sambil memuji-Mu ku menari, Kaulah sukacitaku. Tuhan, coba Tuhan katakan, dan ku kan berdari. Lebih keras katakan, di hadapan. Haleluya. Sambil memuji-Mu ku menari, Kaulah sukacitaku. Lebih keras lagi katakan, dan ku kan berdari. Haleluya. Di hadapan Raja-Ku berdari. Amin. Sambil memuji-Mu ku menari, Kaulah sukacitaku. Tuhan, Kaulah sukacitaku. Tuhan, Kaulah sukacitaku. Tuhan, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya persilakan jemaat dulu kembali. Haleluya. Haleluya. Mari kita persiapkan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan.
dan bahkan kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan. Untuk kami dapat menabur di tempat ini Tuhan. Semuanya untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang memberikan persembahan Tuhan. Berkati setiap tangan mereka. Berkati setiap pekerjaan mereka, usaha mereka. Bahkan seluruh kehidupan mereka Tuhan Yesus berkati Tuhan. Bahkan setiap anak-anak Tuhan yang membawa kantong persembahan pada pagi hari itu Yesus berkati Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami siap memberi hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, senang berjumpa kembali dengan saudara dalam Sunday Update minggu ini. Saya Fei akan menyampaikan beberapa informasi ibadah selama sepekan dan inilah Sunday Update minggu 19 November 2023. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Kalau mau lihat Tuhan bertindak, yakin dengan kokoh, bergantung penuh, taat firman-Nya, Tuhan bertindak. Gereja kita akan mengadakan perayaan Natal umum pada hari Sabtu 2 Desember 2023 pukul 6 sore dengan menghadirkan pembicara Pendeta Mel Atok dari Kupang. Kami mengingatkan kepada seluruh jemaat dan pelayan Tuhan yang akan mengikuti perayaan Natal GBI Wotuar tanggal 2 Desember 2023 dan belum mendaftar baik via link atau mendaftar manual di hall depan untuk segera mungkin melakukan pendaftaran karena kapasitas gedung gereja untuk perayaan Natal hanya 800 kursi dan sampai hari ini yang sudah mendaftar lebih dari 600 orang. Jika kuota kursi sudah tercapai 800 orang, demi kenyamanan bersama, pendaftaran kami tutup dan panitia tidak akan melayani penambahan kursi dan pintu hall akan kami tutup. Bagi jemaat yang telah melakukan pendaftaran melalui link atau mendaftar secara langsung di hall depan, saudara akan mendapatkan via WhatsApp bukti daftar dengan tertera kode warna yang menentukan barisan kursi saudara dan wajib saudara tunjukkan ketika akan masuk ke dalam ruangan ibadah. Bagi jemaat yang mendaftar lebih dari 1 orang, saudara wajib meneruskan bukti daftar yang saudara terima kepada keluarga atau sahabat yang saudara daftarkan untuk memudahkan volunteer mengecek bukti daftar saudara. Bagi jemaat yang belum mendapatkan bukti daftar via WhatsApp, saudara dapat menghubungi nomor WhatsApp 0811 4121 448. Jangan lewatkan kesempatan ini, mari hadir merayakan sukacita Natal bersama jemaat GBI Wotuar Palu. Informasi ibadah terakhir tahun ini untuk doa malam hari Kamis 23 November 2023 pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Dan ibadah doa puasa hari Jumat 24 November 2023 pukul 12 siang bertempat di ruang serbaguna. Ibadah Wanita Betel Indonesia hari Rabu 22 November 2023 pukul 5 sore bertempat di gedung gereja. Ibadah Profesional Muda hari Rabu 22 November 2023 pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Bagi saudara yang akan memberikan persembahan kedua yang saudara berikan akan dipergunakan untuk mendukung pelayanan misi penginjilan.
Bagi jemaat yang rindu menabur untuk perayaan Natal gereja-gereja GBI di luar kota yang akan dilayani oleh gereja kita dan juga Natal Battle Kids, saudara yang belum mengambil amplop tersedia di lobi depan, dan saudara dapat mengisi persembahan di kotak yang tersedia. Setiap persembahan saudara sekecil apapun sangat berguna untuk pelayanan Natal di luar kota dan Natal Battle Kids gereja kita. Demikian informasi yang dapat saya bagikan. Untuk informasi lainnya, jemaat dapat melihat di akun sosial media GBI Watuar Palu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami mau nyatakan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami saat ini, kami mau terus memandang kebaikan Tuhan. Kami mau terus bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Amin. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Dengan imanmu nyatakan, sujud di altarnya. Kami mau bawa hidup kami. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Dengan iman nyatakan, sesuatu terjadi saatnya di altarnya. Berikan tepuk tangan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti. Kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu. Dia berfirman, mari datanglah. Kau selalu pedulikan kami. Pedulikan aku. Ku datang Yesus. Kau pikul segala beban kami Tuhan. Pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Kami bawa hidup kami. Bawa hidupku. Katakan dengan iman. Ku terima anugerah-Nya.
kami. Kami percaya saat ini sesuatu terjadi di atas. Sekali lagi saudara sambil angkat tanganmu, mari nyatakan sujud di atasnya. Oh, ku bawa hidupku. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Kau bahkan ubah hidupku. Yes, baharui hatiku. Kami percaya sesuatu terjadi saat di atasnya. Kami percaya Tuhan, setiap jawaban dalam doa kami, dalam hidup kami, semuanya ada di dalam hadirat Tuhan. Mari kau yang percaya buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sujud di altarnya. Kami mau bawa hidup kami hanya kepadamu Yesus. Dengan iman kami katakan, ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Mari bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita mau terus berserah kepada-Nya. Ketika kita merasa tidak ada jalan keluar, tapi di situ Tuhan buka jalan bagi setiap kita. Oh, sesuatu terjadi saat di atas. Mari sambil angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Kami terima, ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat di atas. Dengan imanmu katakan mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nyatakan syukurmu. Nyatakan syukurmu. Oh.
pujian yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan disenangkan melalui pujian penyembahan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Kau Allah kami Tuhan, sumber pengharapan. Kami percaya Tuhan, ada kuasa mengalir di tempat ini. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, kami percaya Kau hadir di tempat ini. Haleluya. Kau saja yang layak Tuhan. Terima pujian. Haleluya. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Kami rindu mau terus menyembah Engkau. Kami rindu terus meninggikan nama-Mu Tuhan. Keinginan hati kami adalah terus menyenangkan hati-Mu. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Ya Yesus Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Jemaat Tuhan sendiri panggil nama Yesus. Yesus. Ya Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu. Karena keinginan hati kami adalah terus menyenangkan-Mu, terus menyembah-Mu Tuhan. Hanya untuk menyembah-Mu. Mari saudara saya undang bangkit berdiri bersama di dalam hadirat Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi panggil nama Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan kami, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi kita katakan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Biarlah kerinduan hati kami ini Tuhan terungkap dalam pujian kami. Keinginan hati kami adalah untuk selalu menyembah Tuhan. Keinginan hati kami untuk selalu memuliakan dan meninggikan Tuhan.
Karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kami boleh lagi berada di dalam rumah Tuhan. Kami selalu sadar bukan karena kekuatan kami. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kuasa dan mujizat Tuhan yang menyertai hidup kami hari demi hari. Sehingga kami boleh lagi Tuhan berikan kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Kami yakin dan percaya akan ada satu saat di mana kami ingin untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, tetapi kesempatan sudah tidak ada pada kami. Itulah sebabnya kami bersyukur buat kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami. Tiba saatnya kami akan membuka hati kami, mempersiapkan hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, sucikan kami semua, kuduskan kami, kuduskan hamba-Mu ini Tuhan. Hamba masih jauh dari sempurna. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib kemuliaan-Mu, agar semua yang ada pada Tuhan itulah yang nampak bagi kami. Kehendak-Mu itulah yang Engkau nyatakan lewat apa yang keluar dari mulut hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah seluruh jemaat Tuhan dapat menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan yang akan disampaikan sebentar. Kemuliaan hanya bagi-Mu, dalam nama Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang saya akan sampaikan pada saat ini sama seperti ibadah pertama dengan bertemakan celakalah orang yang tidak mengenal Allah. Kedengarannya keras saudara ya, celaka. Celaka orang yang tidak mengenal Allah. Ini bukan saya yang buat-buat ya, tetapi ini memang adalah firman Tuhan. Setiap firman Tuhan, mau dia keras atau mau lunak, tetap harus disampaikan. Apa yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan bagi kita semua. Saudara, mari kita baca di dalam kitab Nabi Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara-saudara, perhatikan kalimat awalnya, umatku binasa. Dalam terjemahan lain dikatakan umatku celaka karena tidak mengenal Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat perikop dari pasal 4 ini, di dalam terjemahan yang kita baca, terjemahan baru, memang tertulis judul perikopnya menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Tetapi kalau kita baca dalam terjemahan baru yang terbaru, terjemahan baru yang kedua, yang kira-kira berapa minggu yang lalu itu sudah dibagikan kepada para hamba Tuhan karena cuma terbatas, hanya 30. Tapi mudah-mudahan nanti dijanji oleh ada yayasan internasional, saya sudah lupa, Shalom Internasional, barangkali itu nanti akan dibagikan kepada saudara. Nah, di dalam terjemahan yang terbaru itu, saudara-saudara, temanya atau perikopnya, judul perikopnya adalah kecaman terhadap imam dan bangsa pembangkang. Kecaman terhadap imam dan bangsa pembangkang. Apa artinya pembangkang? Pembangkang itu adalah orang yang tidak mau taat pada aturan. Orang yang tidak mau taat pada perintah Tuhan. Atau orang yang suka memberontak terhadap perintah. Orang yang suka memberontak terhadap perintah Tuhan. Itu pembangkang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, sebenarnya apa yang sedang terjadi pada umat Israel yang berada pada kerajaan utara atau kerajaan Israel pada saat itu? Sehingga Hosea harus menyampaikan firman Tuhan seperti ini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Apa gerangan yang sedang terjadi di kerajaan Israel? Kita mundur sejenak saudara.
kita tahu bahwa setelah Raja Salomo mati, maka kerajaan Israel itu terpecah. Saudara tahu pada saat pemerintahan Raja Daud itu Israel luar biasa. Raja Daud mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Dan kemudian setelah Raja Daud meninggal diganti oleh anaknya Raja Salomo. Dan Raja Salomo luar biasa saudara ya. Dia membuat negeri Israel begitu makmur ya. Tidak ada perang pada waktu itu. Pada saat Raja Salomo memerintah. Dan negeri Israel, wilayah-wilayah Israel semakin diperluas. Ya, hanya kenapa harus terpecah? Karena firman Tuhan itu digenapi bagi Salomo. Firman Tuhan datang kepada Salomo ketika dia mulai naik menjadi raja. Ketika dia naik sebagai raja, firman Tuhan berkata kepada Salomo, kalau engkau melakukan seperti apa yang ayahmu Daud lakukan, engkau tidak menyimpang dari perintahku, maka kerajaan Israel akan terus selamanya. Tidak akan terputus, akan terus selamanya. 2 kali Tuhan peringatkan kepada Salomo. Tetapi firman Tuhan mencatat dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 dan seterusnya. Di situ dikatakan Salomo mencintai perempuan-perempuan kafir. Kita tahu bahwa istri Salomo itu ada 700. Gundiknya 300, 1000 istri. Nah istri-istrinya itu adalah orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah seperti yang dikenal oleh bangsa Israel. Nah istri-istrinya itu telah mencondongkan hati dari Salomo untuk berpaling dari Allah. Bayangkan sudah tua baru melakukan hal itu. Disayangkan saudara ya. Waktu dia masih muda, dia selalu melakukan kehendak Tuhan. Justru pada saat dia sudah tua, dia menyimpang dari Tuhan. Karena istri-istrinya yang banyak itu mencondongkan dengan luar biasanya. Membawa Salomo untuk tidak lagi menyembah kepada Allah, tetapi menyembah kepada berhala-berhala. Itu sebabnya firman Tuhan datang kepada Salomo. Bahwa karena engkau tidak melakukan seperti apa yang kuperintahkan kepadamu, maka aku akan mengoyakkan kerajaanmu. Benar terjadi. Saya mau katakan firman Tuhan itu tidak pernah tidak digenapi. Firman Tuhan atau janji Tuhan itu selalu terbukti cepat atau lambat. Orang mau percaya atau tidak, firman Tuhan akan selalu digenapi. Waktu Salomo mati, kerajaan Israel yang luas itu terpecah 2. Kerajaan utara yang disebut kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria, dan dipimpin oleh Raja Yerobeam. Kemudian bagian selatan itu kerajaan selatan, itu namanya kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Dipimpin oleh raja pada saat itu Rehabeam. Rehabeam itu adalah anak dari Salomo. Nah firman Tuhan yang kita baca ini datang pada kerajaan Israel, kerajaan utara yang rajanya Yerobeam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Hosea itu memulai pelayanannya pada masa-masa terakhir dari Raja Yerobeam ya di kerajaan utara. Sebelum pelayanan Hosea ada Nabi Amos. Nabi Amos juga dipanggil atau diutus oleh Allah untuk menyampaikan peringatan-peringatan keras kepada umat Israel di kerajaan utara itu. Saudara-saudara, sama juga dengan Hosea. Hosea menyampaikan peringatan-peringatan dan seruan pertobatan kepada bangsa Israel, ya, kepada orang Israel yang ada di kerajaan utara, ya, yang ibu kotanya Samaria. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi saudara-saudara, berkali-kali sudah disampaikan seruan pertobatan karena dosa mereka sudah luar biasa di mata Tuhan. Mereka sudah tidak lagi menyembah Tuhan, tetapi tetap saja
orang-orang Israel, ya umat Israel di kerajaan utara itu tetap mengeraskan hati. Saudara-saudara, artinya bahwa mereka tidak peduli lagi apa yang mau disampaikan oleh nabi-nabi. Mereka sudah mengeraskan hati. Mereka menolak untuk taat lagi pada perintah Tuhan. Padahal di dalam perintah Tuhan, khususnya perintah 10 hukum Musa atau 10 hukum Tuhan, ya, yang diberikan Allah kepada Musa ketika dia berada di Gunung Sinai, ya, itu harus dipegang baik-baik. Tetapi kerajaan Israel itu sudah tidak lagi melakukannya. Itulah sebabnya disebut bangsa pembangkang, ya. Bangsa pembangkang, mulai dari raja sampai imam-imam yang membawa jemaat untuk beribadah, semuanya sudah memberontak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara mau lihat mungkin apa yang disampaikan oleh Tuhan bagi bangsa Israel yang sudah hidup yang terlalu jahat di mata Tuhan. Coba kita lihat Hosea pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Telah terjadi perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh merugikan rakyat yang di bawah, merugikan rakyat yang miskin. Mereka melakukan ketidakadilan. Mereka menjual tanah-tanah dari orang Israel sendiri semaunya, melakukan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik kepada janda-janda miskin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang dilakukan juga oleh Raja Yerobeam, raja yang memimpin di kerajaan Israel sebelah utara itu, coba kita baca. Di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 27 sampai 31. Dengar apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh Raja Yerobeam. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda, anak Salomo itu, ya. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lama kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu, huruf kecil ya, Allahnya, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana jahatnya yang dilakukan oleh Yerobeam sebagai raja di kerajaan Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan demikian. Kerajaan utara itu, ya, kerajaan Israel, dan kemudian kerajaan selatan itu kerajaan Yehuda. Sekalipun mereka itu sudah terpisah, ya, dalam pemerintahan, tetapi orang Israel itu ketika mau beribadah tetap saja harus pergi ke Yerusalem. Sebab Yerusalem itu adalah pusat keagamaan orang Yahudi. Bahkan sampai sekarang, saudara, ini adalah bukti sejarah yang tidak bisa diingkari. Yerusalem itu adalah pusat keagamaan orang Yahudi.
Dari ribuan tahun sebelum Masehi, saudara ya. Jadi walaupun orang-orang Israel yang ada di kerajaan utara, ketika mereka mau beribadah, mereka harus pergi ke Yerusalem, yaitu di kerajaan Yehuda. Nah, ini sangat menakutkan Raja Yerobeam di kerajaan utara. Dia berpikir, kalau terus-terusan begitu, nanti ini rakyatku, rakyat Israel, dia bisa kembali ke tuannya. Memang kerajaan Yehuda itu sebenarnya tuan. Rehabeam itu anak Salomo. Sedangkan Yerobeam itu adalah pegawainya Salomo. Karena dia adalah orang yang pintar, dia adalah orang yang rajin, itu ada tertulis di Alkitab. Pintar, rajin dan tangkas, maka ketika itu pecah, maka rakyat memilih Yerobeam untuk menjadi raja di kerajaan utara. Nah, karena dia ketakutan nanti kekuasaannya hilang, apalagi nanti dia dibunuh, ya, maka dia mulai membuat strategi. Dia katakan, kamu kan sudah lama, sudah pergi-pergi ke Israel, ke Yerusalem untuk menyembah Allah. Daripada jauh-jauh, mending di sini saja. Ini lihatlah, hai Bani Israel, hai orang Israel. Rakyatku, lihat, aku sudah membuat lembu emas, anak lembu emas jantan. Inilah Allahmu yang telah mengeluarkan nenek moyang kita dari perbudakan Mesir masuk ke tanah perjanjian. Saudara-saudara, dia katakan ini Allah kita. Kita harusnya berdoa di tempat kita, ngapain mau pergi ke Yehuda? Saudara-saudara, umat Israel di kerajaan utara itu percaya saja. Kenapa? Karena tidak mengenal Allah dengan benar. Bodoh, saudara ya. Sehingga terjadilah seperti itu. Penyembahan berhala di kerajaan Israel begitu masif. Imam-imam tidak lagi memimpin peribadatan untuk menyembah kepada Allah, tetapi menyembah kepada berhala. Itu adalah anak lembu jantan, ya, anak lembu jantan emas. Jadi mereka menyembah, mereka membakar korban bakaran seperti yang mereka lakukan di Yerusalem. Bahkan dikatakan dalam Alkitab mereka memberikan persepuluhan, ya, seperti yang mereka lakukan, dikelabui oleh Raja Yerobeam. Dan Israel mengikuti. Sehingga di negeri Israel penuh dengan penyembahan berhala. Walaupun saudara pada saat itu memang Yerobeam bisa membuat kerajaan Israel awalnya makmur. Kestabilan politik itu begitu baik sehingga aman negaranya. Tidak ada perang, tidak ada pemberontakan. Sehingga mungkin saja bangsa Israel berpikir, oh, karena kita ini menyembah anak lembu emas. Bisa saja sebagai manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemerosotan rohani, kemerosotan moral terjadi di bangsa Israel. Saudara-saudara, itulah sebabnya firman Tuhan datang begitu keras kepada bangsa Israel di kerajaan utara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun saudara, setelah kematian dari Yerobeam, ya, dan memang itu sudah disampaikan oleh Nabi Amos, Yerobeam itu akan mati, memang akan mati, tetapi matinya terlalu cepat, ya. Namun setelah Yerobeam kedua itu mati, apa yang terjadi di kerajaan Israel? Kerajaan Israel menurun begitu cepat, mengalami kemunduran yang begitu cepat, saudara. Mulai terjadi goncangan-goncangan politik di negeri itu. Mulai ada pemberontakan, mulai ada penyerangan dari raja-raja di sekitarnya yang sebelumnya itu aman. Dan yang paling kuat, ya, penyerangan itu dari kerajaan Asyur, ya.
ya kerajaan Aram, Raja Aram. Kalau sekarang Asyur itu berada di di tanah Palestina, itu meliputi Irak, Syria, dan Turki. Dulu itu adalah bangsa Asyur. Bangsa itu begitu kuat kalau berperang. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, setelah digantikan oleh beberapa raja, Raja Yerobeam, maka 4 raja itu terbunuh oleh Asyur. 4 raja dalam jangka waktu 15 tahun. Dan apalagi yang terjadi saudara? Pada akhirnya kerajaan Israel dihancurkan oleh bangsa Asyur tahun kurang lebih 722 sebelum Masehi. Dan dikatakan, firman Tuhan mencatat, Alkitab mencatat, kota Samaria tinggal puing-puing, punah semua. Dan bangsa Israel atau orang-orang Israel yang ada di kerajaan Israel utara itu terserak. Ada ke Mesir, ada kemana. Pokoknya itu terserak, punah sampai sekarang. Sampai sekarang tidak ada kerajaan Samaria. Saudara-saudara, punah. Tetapi saudara, bagaimana dengan kerajaan Israel Selatan? Kerajaan Yehuda? Saudara, 150 tahun kemudian, karena raja-raja yang memimpin setelah itu, mereka juga jatuh di dalam dosa, bahkan dosa penyembahan berhala. Sehingga Tuhan harus menghukum kerajaan Yehuda itu juga, ya, dan dia dikalahkan oleh bangsa Babylon, ya. Jadi dari Babel, ya, Nebukadnezar hancur, sehingga orang-orang Israel yang ada di kerajaan Yehuda, ya, di Yerusalem juga hancur, kemudian dibawa ke pembuangan di Babel selama 70 tahun. Saudara-saudara, sekali lagi saya mau katakan, firman Tuhan itu cepat atau lambat itu pasti akan digenapi. Kita melihat situasi sekarang, apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan itu sedang terjadi dan akan terjadi. Karena itu saudara-saudara, apa yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita pada saat ini? Hal yang pertama yang firman Tuhan mau sampaikan, kita harus mengenal Allah dengan benar. Karena mengenal Allah dengan benar adalah sebuah keharusan bagi setiap umat Tuhan. Kalau saya pakai bahasa keharusan sekarang, bahasa populernya keniscayaan. Keniscayaan itu berarti tidak bisa tidak. Harus. Jadi sebagai umat Tuhan, kita harus mengenal Allah dengan benar. Supaya kita tidak binasa. Supaya kita tidak bisa celaka. Saudara percaya atau tidak percaya, firman Tuhan itu sedang dan akan pasti digenapi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengenal Allah adalah sebuah keniscayaan. Saudara-saudara, siapa Allah yang kita percayai? Saudara, saya mau katakan, kita yang lahir sesudah Yesus Kristus melakukan penebusan untuk seluruh umat manusia, ya. Kita kan lahir sesudah Yesus Kristus, ya. Akan berlaku pengajaran-pengajaran yang dinyatakan dalam pribadi Yesus Kristus itu adalah Allah. Karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Saudara-saudara, jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus, kita harus mempercayai pribadi dari Yesus Kristus yang yaitu adalah Allah. Karena Allah adalah kasih. Itu dibuktikan dengan kehadiran Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, di dalam Yohanes 3 ayat 16,
Tuhan Yesus sendiri berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, perhatikan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya kalau ada orang yang tidak percaya kepada Yesus, dia akan binasa. Kemudian di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Saya harus menyampaikan ini saudara. Harus mengulang-ulang kembali kepada jemaat Tuhan. Karena ini adalah dasar iman kita. Yang tidak bisa digoyahkan dengan apapun juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa, Allah pencipta alam semesta, kalau tidak melalui Yesus. Itu sebabnya saudara, kita yang lahir setelah Yesus, maka pengajaran-pengajaran itu dinyatakan dalam pribadi Yesus Kristus. Saudara, kemudian dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Apa yang diteruskan oleh Rasul Petrus? Rasul Petrus berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Tidak ada nama lain. Tidak ada nama dewa lain. Tidak ada nama tokoh agama lain. Yang olehnya kita diselamatkan hanya ada di dalam Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ibu Sherlyn beberapa minggu yang lalu menyampaikan Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Semua kita bisa menerima kekuatan Allah yang akan menyelamatkan kita. Ya, karena Injil. Injil menceritakan tentang pribadi Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu setiap orang yang percaya harus mengenal Allah kita dengan benar. Yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Allah kita dengan benar, kita bisa tersesat saudara. Kita bisa tersesat. Kalau kita tersesat berarti kita akan binasa. Kita akan celaka. Bahkan kita bisa menyesatkan orang lain. Karena ada banyak orang dipikir sudah betul dia. Karena dia tidak mengenal Allah. Kemudian dia menyaksikan itu kepada orang lain. Orang lain juga tersesat. Berbahaya saudara-saudara. Sama seperti Raja Yerobeam. Dia tahu firman sebenarnya. Tetapi dia menyesatkan seluruh umat Israel yang dia pimpin di kerajaan Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita mau jadi ahli hukum. Tentu kita harus belajar hukum bukan? Kita harus belajar. Orang juga yang sudah jadi ahli hukum, ya misalnya dia jadi jaksa, dia jadi hakim atau pengacara, sebelum mereka bersidang, mereka harus tahu dulu ada kasus apa yang mereka akan sidangkan. Mereka harus pelajari juga kasusnya seperti apa. Dan mereka akan menggunakan mendasari dengan pasal-pasal yang ada di hukum. Yang mereka tahu, taruhlah di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seorang pengacara juga, ketika dia harus membela kliennya yang bermasalah. Misalnya soal perebutan tanah misalnya, oh tanah saya direbut begitu. Dia harus pelajari terus bagaimana. Karena dia mau menyesuaikan dengan pasal-pasal yang ada. Supaya nanti dia bela pada waktu pengadilan. Dia sudah persiapkan. Semuanya harus belajar. Nanti kalau dia tidak belajar jadi pengacara. Persoalan perebutan tanah dia pakai pasal perselingkuhan. Perebutan suami orang atau perebutan istri orang.
Kan itu tidak betul, saudara. Begitu juga kalau dia ingin menjadi tenaga medis, apakah itu perawat, bidan, atau dokter, harus sekolah. Sekolahnya harus tuntas. Bukan setengah-setengah. Sebab ada yang sekolah kedokteran tidak tamat, tetapi dia berani untuk berpraktek. Itulah sebabnya ada banyak, akhirnya dia melakukan tindakan yang tidak benar. Saudara-saudara bisa mati loh, saudara. Jadi semua itu harus kita belajar. Begitu juga ketika kita mau mengenal Allah yang tidak kita lihat, bagaimana caranya? Itulah Allah melalui firman-Nya, firman Allah menjadi manusia. Yesus Kristus itu adalah pribadi Allah yang menjadi manusia. Saudara, kita harus kenal Dia. Kalau tidak, saudara, kita bisa tersesat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat ya dikecam oleh Yesus. Mereka itu menganggap bahwa mereka itu tahu hukum Taurat, mengerti hukum Taurat. Tetapi ketika pengajaran yang disampaikan oleh Yesus, mereka tolak. Itulah sebabnya Yesus berkata di dalam Injil Matius 15 ayat 14. Tuhan Yesus berkata, biarkanlah mereka itu orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Saudara-saudara, kalau kita tidak mengenal kebenaran itu dengan yang sebenarnya, ketika kita hidup, ketika kita menyampaikan sesuatu, maka kita akan menjadi sama seperti orang buta, menuntun orang buta. Dua-dua binasa, dua-dua masuk lubang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah sebabnya saya mau katakan, saudara dan saya perlu mengenal Allah kita dengan benar. Dan pengenalan itu kita harus mengenal Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab itu bukan buku kuno yang tidak dibutuhkan lagi di zaman milenial ini. Karena ada orang yang berkata Alkitab itu sudah kuno, semuanya sudah tidak relevan lagi dengan zaman ini. Itulah sebabnya saudara-saudara jangan heran ada begitu banyak orang-orang Kristen yang menjadi ateis. Karena katanya firman Tuhan sudah tidak relevan lagi. Banyak orang-orang Kristen yang jadi agnostik. Mau ada Tuhan kayak tidak. Yang penting kalau saya berusaha, saya juga bisa berhasil. Itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Padahal Alkitab ini tetap berlaku sampai saat ini. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan kekal selama-lamanya. Kata firman, karena kata Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan, tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar saudara dan mengajar saya, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita banyak dengar firman Tuhan, kita tahu firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi, berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan juga untuk memperbaiki kelakuan kita yang tidak baik, karakter kita yang tidak baik, dan kemudian mendidik kita pada kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ibrani 4 ayat 12. Firman Tuhan berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Tuhan itu dia bisa menembus sampai hati kita yang paling dalam, hati nurani kita. Orang tidak bisa tahu sampai kedalaman hati kita, hanya firman Tuhan. Itulah sebabnya saudara, seringkali
Firman Tuhan bisa membuat orang berdosa itu bertobat. Saya banyak mendengarkan kesaksian di YouTube. Dia orang yang keras tapi dia coba-coba masuk di gereja. Dan pada saat firman Tuhan itu disampaikan, dia bisa meleleh air mata. Karena firman Tuhan menembus sampai sumsum tulang. Menembus sampai hati nuraninya. Dan dia merasa dia adalah orang berdosa. Itu adalah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu tahu akan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, saya tadi cerita sudah lama sekali ya, beberapa tahun yang lalu. Seorang jemaat kita tapi dia sudah tidak ada, dia sudah di daerah lain. Dan ketemu saya tanya, mana mama? Maksudnya mertuanya. Mana mama? Sudah tidak kelihatan lagi. Dia kata, oh iya Bu Gembala, mama sudah tidak mau masuk di sini. Masuk di GBI Woodward. Karena khotbah-khotbahnya suka jabah sindir. Jadi mungkin khotbahnya terlalu keras, tertemplak dosanya. Kalau kita orang yang mengenal Allah, justru ketika itu menemplak kita bersyukur sama Tuhan. Berarti itu adalah firman yang tertuju pada diri pribadi kita. Mungkin kalau kita tidak merasa, ada orang yang merasakan. Tetapi karena dia tidak mengenal Allah, dipikir firman Tuhan cuma jabat sindir-sindir. Padahal firman Tuhan itu baik untuk kita. Dia menyatakan kesalahan, dia mendidik orang dalam kebenaran. Dia memperbaiki kelakuan kita. Saudara-saudara, itulah sebabnya nabi-nabi yang diutus Allah kepada kerajaan Israel dan juga kepada kerajaan Yehuda. Itu betul-betul firman yang keras. Kenapa? Karena Allah sayang kepada umatnya. Ketika juga Allah mengizinkan pencobaan, masalah terjadi dalam hidup kita. Berarti Tuhan melihat jangan sampai kita jatuh. Supaya kita bisa sadar. Ya. Dan kita mengandalkan Tuhan. Tuhan selalu punya rencana. Jangan kemudian kita berkata Allah tidak baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan kami juga hamba Tuhan harus mengalami berbagai-bagai proses. Kalau tidak alami proses, maka goncangan sedikit saja kami sudah jatuh. Sudah lari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya saya mau katakan, firman Tuhan yang disampaikan dengan benar, walaupun itu keras, itu tandanya Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita. Kasih kesempatan supaya kita bertobat. Supaya kita tahu bersyukur kepada Dia. Jangan sebaliknya kita marah kepada pengkhotbah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, apa yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita? Orang yang mengenal Allah dengan benar tidak lupa diri. Ketika kita berhasil, ketika kita sukses, ketika kita diberkati oleh Tuhan, status sosial kita semakin meningkat, maka seharusnya kita semakin bersyukur kepada Tuhan. Karena orang yang mengenal Allah, dia tahu apa yang dia capai bukan karena kekuatannya, bukan karena kepintarannya, bukan karena ada sesuatu yang hebat dalam diriku, tetapi itu semua karena Tuhan. Dan dia akan semakin bersyukur, semakin dekat sama Tuhan. Tidak seperti Raja Yerobeam, ketika negaranya makmur, ketika negaranya aman, dia bertingkah di hadapan Allah. Dia lupa diri. Lupa diri. Apa itu lupa diri? Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan lupa diri itu adalah lupa siapa manusia sebenarnya. Dia lupa bahwa dia ini manusia. Dia pikir dia itu Tuhan. Itu sebabnya ada paham agnostik. Tuhannya adalah dirinya. Dia bisa berhasil karena dirinya. Karena kepintarannya. Saudara-saudara.
Jadi orang yang lupa diri adalah orang yang lupa siapa dia sebenarnya, dan orang seperti ini akan menjadi sombong pasti. Dan orang yang lupa diri itu kembaran dengan orang yang tidak tahu diri. Lupa diri selalu kembarannya tidak tahu diri. Apa itu tidak tahu diri? Orang yang lupa asal muasalnya. Orang yang lupa itu sebenarnya dia dari mana. Ada peribahasa yang mengatakan kacang lupa akan kulitnya. Mana ada kacang yang keluar tidak ada kulit? Semua ada kulitnya. Tetapi orang yang tidak tahu diri, orang yang lupa diri, dia pikir dia lahir itu so tidak ada kulit. Nah saudara-saudara, orang yang tidak tahu diri adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Adalah orang yang tidak tahu bersyukur. Ya, berterima kasih kepada manusia yang seorang yang pernah menolongnya. Dan saudara-saudara, sebagai orang Kristen, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Orang yang lupa diri, orang yang tidak tahu diri, banyak terjadi. Ketika dia sudah diberkati Tuhan, dia lupa Tuhan. Dia tidak lagi mau untuk datang bersyukur sama Tuhan. Dia pikir semua keberhasilan itu karena dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Kristen seperti itu. Banyak saudara. Saya berdoa kiranya di antara kita tidak ada yang seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa kita ini manusia berdosa, tetapi kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Kristus sudah selamatkan kita. Tahu dirilah dengan Tuhan. Kita harus tahu apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita mau tahu bagaimana yang bisa menyenangkan hati Tuhan, baca firman Tuhan. Taat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, jangan cuma pilih-pilih. Oh saya cuma pilih perjanjian baru, oh saya cuma pilih perjanjian lama. Tidak bisa, semua ada hubungan. Tidak ada satu yang terabaikan. Kecuali aturan-aturan manusia, ya saudara-saudara, aturan-aturan manusia yang dicatat, ya. Itu kepada orang Israel. Seringkali orang-orang Israel juga suka tambah-tambah itu hukum. Nah saudara-saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Orang yang mengenal Allah dengan benar tidak mudah terombang-ambing dengan situasi dan kondisi apapun. Ketika dia mengalami masalah, ketika mungkin Tuhan izinkan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, dia tidak akan cepat-cepat kecewa dengan Tuhan. Dia akan tidak cepat putus asa. Dia tidak mudah terombang-ambing. Artinya ketika dia mendengar pengajaran situ, oh itu bilangnya begini. Oh kenapa ini bilang begini ya? Bimbang dia. Karena dia tidak mengenal Allah, dia tidak mengerti firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena ada banyak pengajaran-pengajaran. Terus terang saya mau katakan, banyak pengajaran yang sudah banyak menyesatkan orang-orang Kristen. Itulah sebabnya biarlah kita ya belajar firman itu. Tidak harus kita sekolah Alkitab, tidak harus. Ada banyak orang juga sekolah Alkitab tersesat. Tetapi bukan berarti tidak baik. Kalau mau silakan cari sekolah teologi yang Alkitabiah. Seperti Pak Sewang, Erik di sini yang belajar, silakan. Itu benar. Tetapi kita juga harus banyak dengar firman. Dengar firman Tuhan. Supaya kita tidak terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Dan di rumah ambillah kesempatan untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Dengan terlebih dulu mohon supaya Roh Kudus berikan aku hikmat untuk aku belajar firman. Saya tidak bergelar sarjana teologi, tetapi bukan saya mengajak saudara tidak usah sekolah teologi, tidak. Saya pernah, cuma karena keadaan papi saya waktu itu sudah sangat menurun sampai saya terputus. Ya, mohon pimpinan Roh Kudus. Ketika kita membaca, kalau Roh Kudus yang mengajar kita sehingga kita bisa mengambil keputusan, ini yang benar. Tidak salah saudara, tidak salah. Roh Kudus itu yang terutama.
Minta pimpinan hikmat Tuhan ketika kita membaca, walaupun 1-2 ayat, kita minta supaya Roh Kudus bawa saya untuk saya bisa memahami dan mengerti akan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya sini agak sedikit panjang sedikit ya, 5 menit lagi. Saudara-saudara, ada banyak saudara, orang Kristen kalau misalnya dia merayakan ulang tahun atau taruhlah dia sakit. Karena dia terombang-ambing oleh pengajaran, dia tidak mengenal Allahnya dengan benar, maka dia bisa saja dia terima. Sapa pendeta, silahkan datang mendoakan ya. Kalau pastor tidak apa-apa ya dari Katolik. Tetapi rupanya ada ustadz juga yang datang. Ada biksu barangkali. Ada siapapun, ada paranormal. Dia pikir kalau satu tidak mempan doanya, satu bisa mempan pasti. Kalau satu tidak mempan ya, Tuhan tidak dengar, ada yang Tuhan dengar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terombang-ambing. Saudara, mari kita baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian, saya akan baca ini dari ayat yang ke-5 supaya kita jelas. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati, orang yang bimbang antara percaya atau tidak, melakukan firman Tuhan ini atau tidak, saudara jangan berharap dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dan hidupnya pasti tidak akan tenang. Ini firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya tadi mengatakan dan ini juga perlu saya sampaikan. Ada banyak orang yang berkompromi dengan pengajaran-pengajaran atau paham-paham yang tidak benar, tahayul, ya, okultisme, pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Saudara, beberapa tahun yang lalu ada staf saya suami istri datang ke rumah saya. Mereka menanyakan sesuatu, itu staf saya waktu saya masih bertugas ya. Dia dengan istrinya, suami istri. Mereka itu orang setia ke gereja. Pertama saya belum ngeh, orang bilang ya. Waktu ada bunyi cicak di rumah saya. Cuk, 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 cuk. Tangannya begini. Pertama saya belum ngeh begitu. Cicak lagi berbunyi. Saya mulai pikir, ada apa ini? Apa sih itu? Cicak lagi berbunyi. Saudara-saudara, saya tidak tahu ini apa sih ini pengaruhnya harus begitu. Saudara-saudara, ini kepercayaan yang tidak alkitabiah. Tuhan marah, firman Tuhan berkatanya percaya tahayul. Ya. Segala sesuatu yang dibawa oleh nenek moyang yang tidak benar, jangan dipercayai sebab kita sudah menjadi orang yang bimbang. Kita sudah menduakan Tuhan. Saya juga tadi mengatakan bahwa kalau ada orang yang lewat di jembatan Wintira, harus berklakson, titit. Dia minta permisi sama penunggu di situ. Saudara, apakah ada di antara kita, saudara? Kenapa mau permisi sama setan? Itu artinya, pamit ya, permisi setan, jangan ganggu saya, kasihan. Ini orang yang tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ini adalah penyembahan berhala. Bahkan ada orang yang lewat, ada sementara ketawa-ketawanya. Tunggu, lewat dulu. Jangan bikin sibuk, siapa tahu tuh iblis ada tidur. Siapa tahu dia ada rapat, mengganggu, jadi suruh. Itu adalah kepercayaan yang mendua hati. Kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kita mengenal Allah kita dengan benar, kita tidak akan mungkin melakukan atau percaya hal-hal yang seperti itu.
Tuhan adalah Allah yang cemburuan. Kita tidak boleh melakukan hal itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah semua kita mengerti akan firman Tuhan. Mengenal Allah dengan benar adalah sebuah keharusan bagi setiap umat Tuhan. Itu sebabnya kita ada SMK, saya murid Kristus. Tahun depan akan dibuka lagi. Saya harap khususnya hamba-hamba Tuhan yang mengajar, yang sudah pelayanan, termasuk juga jemaat Tuhan, kalau kita mau mengenal Allah dengan benar, mari kita ikut SMK. Yang kedua, orang yang mengenal Allah dengan benar adalah orang yang tidak lupa diri dan tidak tahu diri. Orang yang mengenal Allah dengan benar adalah orang yang tidak mudah diombang-ambingkan dengan kondisi apapun. Kesimpulannya saudara, yang pertama, jangan kita jadi orang Kristen seadanya. Sudah cukuplah saya, yang penting saya sudah terdaftar jadi anggota gereja. Sudah cukup saya sebulan sekali, setahun sekali ke gereja. Kapan kita bisa tahu firman? Nanti kalau saya ada waktu baru saya dengar firman Tuhan. Saudara, jangan menjadi orang Kristen seadanya. Mengenal Allah dengan benar adalah sebuah keniscayaan. Harus. Hal yang kedua, saya mau katakan gereja tidak menyelamatkan. Gereja manapun tidak menyelamatkan, termasuk GBI Woodward. Gereja ini tidak dapat menyelamatkan. Tetapi gereja adalah wadah untuk bisa menolong jemaat agar iman jemaat itu bisa hidup dan bertumbuh sehingga jemaat makin mengenal Allah dengan benar. Itulah sebabnya dalam Ibrani 10 ayat 25 firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kemudian yang terakhir, jangan meremehkan firman Tuhan dengan melihat siapa yang menyampaikan. Jika apa yang disampaikan oleh orang atau hamba Tuhan itu adalah sebuah kebenaran, maka itu akan membawa ketidakbaikan dalam hidup kita. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Kiranya firman Tuhan ini membawa kita untuk semakin mengenal Allah kita dengan benar. Berbahagialah saudara dan saya yang sudah melakukan firman serta mendengar firman dan melakukannya. Tuhan berkati, saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Ya Tuhan, Engkau lihat kami jemaat Tuhan. lebih dalam Engkau melihat hati-hati kami yang terbuka di hadapan Tuhan. Haleluya. tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan, dan ku ingin mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Beri sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami yakin dan percaya kalau kami Tuhan
masih berikan kesempatan untuk ada saat ini, untuk kami dapat lagi mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang terbaik atas hidup kami, agar supaya kami dibentuk untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar. Biarlah semua kami, seberapa banyak kami yang hadir pada siang hari ini, bisa menangkap akan suara Tuhan bagi kami semua. Hamba-Mu sangat terbatas untuk menyampaikan akan hal-hal yang lebih banyak lagi. Tetapi biarlah Roh Kudus akan terus berbicara bagi jemaat Tuhan. Karena kami percaya Engkau mengasihi umat-Mu saat ini. Apapun yang menjadi kesalahan kami, dosa-dosa kami yang lalu, Engkau mengasihi kami apa adanya. Itulah sebabnya Tuhan, hamba serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu, seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang mengenal Engkau dengan benar. Sehingga apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan kami alami dalam hidup kami, kami akan tetap berdiri kuat di dalam Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak akan biarkan kami. Engkau yang sudah selamatkan kami, Engkau tidak akan pernah membuang kami. Tuhan akan menyelamatkan kami. Biarlah Roh Kudus akan terus berbicara dalam hidup kami, membawa kami semakin hari kami semakin disempurnakan. Kami sadar Tuhan, termasuk hamba-Mu, kami masih jauh dari sempurna. Itulah sebabnya Tuhan sedang menyempurnakan kami. Tuhan sedang mendidik kami dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh umat Tuhan, karena kami percaya setiap orang yang datang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan upahnya. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan dengan firman Tuhan yang akan kami jadikan sebagai pedoman dalam hidup kami. Tuhan berkati juga semua hamba-hamba Tuhan yang juga sudah ambil bagian dalam pelayanan pada siang ini. Kami yakin dan percaya ketika kami melakukan dengan penuh kasih dan kesetiaan, Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi kami. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk banyak hal yang akan kami lakukan ke depan. Tuhan, kami percaya Tuhan, dan kami menyadari bahwa apa yang kami berikan kepada Engkau tidak sebanding dengan segala berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, apalagi dibandingkan dengan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami belum ada apa-apanya Tuhan, namun kami memberi dengan penuh kasih kepada Tuhan. Kami rindu untuk berbuat yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi Tuhan berkati tangan-tangan mereka. Saat ini hamba berdoa untuk mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan yang mereka tidak akan sia-siakan, tetapi mereka akan pakai untuk lebih dalam lagi untuk mengenal Engkau dengan benar. Berkati mereka. Mungkin juga ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Hamba mohon biarlah kasih karunia Tuhan dilimpahkan bagi keluarga ini. Biar mereka semakin dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Hamba berdoa agar supaya Tuhan memberkati rumah tangga mereka, anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Dan Tuhan juga berkatikan bangsa negara kami, pemerintah kami yang ada. Oh Tuhan Yesus, tidak lama lagi kami akan mengadakan pesta demokrasi, pemilihan umum akan datang. Biarlah Tuhan tolong kami. Biarlah kami Tuhan berikan hikmat untuk dapat menentukan pilihan yang seturut dengan kehendak Tuhan, bukan karena keinginan kami manusia, untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompok, tetapi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak, berkati kota Palu, berkati Sulawesi Tengah. Kami selalu berdoa supaya kami ada kesempatan dan kami ada kebebasan untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Bapak, terima kasih. Engkau berkati juga ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.